Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan, akan mempresentasikan isi dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Next. Berikut ini anggota dari kelompok 2, yaitu 1. Akila Pakertinastiti, 2. Arjuna Diva Alfatsyah Putra, 3. Diva Berta Rahma Isfanda, 4. Muhammad Filah Devrinaldi, 5. Nikma Lionita, 6. Nur Khairatun Nisa, 7. Kotrina Elva Izarifki, dan 8. Titis Hudi Emanuela. Next. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 menyelenggarakan praktik kedokteran merupakan inti dari penyelenggaraan upaya kesehatan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi. Pelaksanaan praktik kedokteran diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri, disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004, terdiri dari 12 bab dan 88 pasal. Next. Dalam setiap babnya memuat bab 1 Ketentuan Umum, bab 2 Asas dan Tujuan, bab 3 Konsil Kedokteran Indonesia, bab 4 Standar Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi, bab 5 Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, bab 6 Registrasi Dokter dan Dokter Gigi, bab 7 Penyelenggaraan Praktik Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Bab 8 Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, Bab 9 Pembinaan dan Pengawasan, Bab 10 Ketentuan Pidana, Bab 11 Ketentuan Peralihan, dan Bab 12 Ketentuan Penutup. Next. Bab 1 dan 2 Ketentuan Umum, Asas, dan Tujuan. Pasal 1. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri. Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan. Next. Pasal 2. Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien. Pada pasal 3, pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. Next. Bab 3 yaitu Konsil Kedokteran Indonesia. Dalam bab 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 menjelaskan tentang praktik kedokteran yaitu Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI merupakan suatu badan otonom, mandiri, non-struktural, dan bersifat independen yang bertanggung jawab kepada Presiden RI. KKI didirikan pada tanggal 29 April 2005 di Jakarta. Pasal 6. Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Pada pasal 7, Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing. Next.
Dalam pasal 8, dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi, menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi, melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, dan melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi. Di pasal 11, susunan organisasi Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi yang masing-masing terdiri atas 3 divisi, yaitu divisi registrasi, divisi standar pendidikan profesi, dan divisi pembinaan. Next. Konsil Kedokteran Indonesia terdiri dari 17 orang anggota yang ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri dan berdasarkan usulan dari organisasi dan asosiasi. Masa bakti keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. 17 orang tersebut merupakan perwakilan dari yang pertama, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia yang berjumlah 2 orang. Yang kedua, Kolegium Kedokteran Indonesia yang berjumlah 1 orang. Ketiga, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia yang berjumlah 2 orang. Yang keempat, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi Indonesia yang berjumlah 2 orang. Yang kelima, Persatuan Dokter Gigi Indonesia yang berjumlah 2 orang. Yang keenam, Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia yang berjumlah 1 orang. Yang ketujuh, tokoh masyarakat yang terdiri dari 3 orang. Yang ke-8 yaitu Departemen Kesehatan berjumlah 2 orang, dan yang terakhir Departemen Pendidikan Nasional jumlah 2 orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pasal 19 yaitu anggota Konsil Kedokteran Indonesia berhenti atau diberhentikan karena satu, berakhir masa jabatan sebagai anggota, lalu mengundurkan diri atas permintaan sendiri, selanjutnya meninggal dunia, selanjutnya lagi bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia, lalu tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 bulan atau dipidana kejahatan berdasarkan pasal 20 dalam undang yang orang bisa supaya oleh seorang seperti yang diangkat oleh Menteri. 4, 5, 6. Saya pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi, registrasi dan dokter gigi. Pasal 26. Standar pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Asosiasi Industri Pendidikan Kedokteran atau Kedokteran Gigi. Dokter spesialis gigi disusun oleh Kolegium Kedokteran atau Kedokteran Gigi. Pasal 7, tujuan pendidikan pelatihan kedokteran kompetensi dokter atau profesi. Lanjut. Pasal 29, dokter dan dokter di Indonesia wajib mempunyai surat tanda registrasi yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Saat memperoleh surat tanda registrasi dokter yaitu ijazah profesi, surat sumpah profesi, surat etika mental, sertifikat kompetisi, pernyataan patuh etik profesi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pasal 33. Sebab tidak berlakunya surat tanda registrasi yaitu dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan. Habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftar ulang. Permintaan yang bersangkutan meninggal dunia atau dicabut Konsil Kedokteran Indonesia. Next. Pasal 35. Wewenang dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi sebagai berikut. Mewawancarai pasien, memeriksa fisik dan mental pasien, menentukan pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis, menentukan penata laksanaan dan pengobatan pasien, melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi, menulis resep obat dan alat kesehatan,
menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi, menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan, dan meracik dan menyerahkan obat kepada pasien bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Next. Bab 7. Penyelenggaraan praktik kedokteran dan kedokteran gigi. Pada pasal 38, untuk mendapat surat izin praktik ke dokter atau dokter gigi harus pertama, memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku. Kedua, mempunyai tempat praktik. Ketiga, memiliki rekomendasi dari organisasi profesi. Surat izin praktik masih tetap berlaku sepanjang surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter masih berlaku. Dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin praktik. Next. Yang selanjutnya yaitu pasal 45. Yang pertama, setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Yang kedua, pasien harus mendapatkan penjelasan lengkap dari dokter, yaitu A. Diagnosis dan tata cara tindakan medis. B. Tujuan tindakan medis yang dilakukan. C. Alternatif tindakan lain dan risikonya. D. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi. Dan E. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Next. Pasal 50. Hak dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran yaitu yang pertama, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Yang kedua, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional. Yang ketiga, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya. Dan yang keempat, menerima imbalan jasa. Selanjutnya yaitu pasal 51. Kewajiban dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran yaitu yang pertama, memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Yang kedua, merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. Yang ketiga, merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Yang keempat, melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. Dan yang kelima, menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. Selanjutnya pasal 52. Hak pasien dalam menerima pelayanan praktik kedokteran yaitu yang pertama, mendapatkan penjelasan secara lengkap tindakan medis apa yang akan dilakukan oleh dokter. Yang kedua, meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. Yang keempat, menolak tindakan medis. Yang kelima, mendapatkan isi rekam medis. Selanjutnya, pasal 53. Kewajiban pasien dalam menerima pelayanan praktik kedokteran yaitu yang pertama, memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. Yang kedua, mematuhi nasihat dan petunjuk atau kedokteran gigi. Yang ketiga, mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Selanjutnya, bab 8 membahas mengenai disiplin ke dokter dan dokter gigi. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI yang bertujuan untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran.
merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya bersifat independen. Tugas MKDKI yang pertama, menerima pengaduan, memeriksa, dan melakukan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diberikan. Yang kedua, menyusun pedoman dan cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi. Pengaduan pada pasal 66, setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua MKDKI. Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat identitas pengadu, nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi, dan waktu tindakan dilakukan, dan alasan pengaduan. Pemeriksaan yang ada pada pasal 67 dan 68, MKDKI memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, MKDKI meneruskan pengaduan pada organisasi profesi. Keputusan yang ada pada pasal 69, yaitu keputusan MKDKI mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia. Keputusan yang diberikan dapat berupa dinyatakan tidak bersalah dan bersalah dengan sanksi. A. Pemberian peringatan tertulis. B. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik. Dan yang ketiga, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. Bab 9. Pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran. Praktik kedokteran diawasi oleh pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, dan pemerintah daerah yang diarahkan untuk pertama, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dokter dan dokter gigi. Yang kedua, melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi. Dan yang terakhir, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dokter dan dokter gigi. Menurut pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004, setiap orang dilarang menggunakan identitas palsu dan atau menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kesehatan sehingga seolah-olah adalah benar-benar dokter yang memiliki surat izin praktik. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Bab 10. Ketentuan pidana. 1. Dokter atau dokter gigi akan dipidana paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah apabila A. Dengan sengaja menyelenggarakan praktik kedokteran tanpa surat registrasi. B. Dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa surat izin praktik. Yang kedua, dokter atau dokter gigi akan dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 150 juta rupiah apabila dengan sengaja menggunakan identitas palsu atau menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kesehatan sehingga seolah-olah adalah benar-benar dokter yang memiliki surat izin praktik. Ketiga, dokter atau dokter gigi akan dipidana paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah apabila dengan sengaja tidak memasang papan nama praktik kedokteran, kemudian dengan sengaja tidak membuat rekam medis, dan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban praktik kedokteran sebagaimana dimaksud dalam pasal 51. Yang keempat, dokter atau dokter gigi akan dipidana paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah apabila dengan sengaja memperkerjakan dokter yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut. Yang kelima, setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter akan dipidana paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah dan jika dilakukan dengan korporasi maka hukuman akan ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin. Baik, selanjutnya pada bab 11 yaitu ketentuan peralihan.
Pasal 81. Saat diundangkannya, undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kedokteran masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini. Berikutnya pasal 82. Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki surat penugasan atau surat izin praktik dinyatakan telah memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik berdasarkan undang-undang ini. Berikutnya, surat penugasan dan surat izin praktik harus disesuaikan dengan surat tanda registrasi dokter, surat tanda registrasi dokter gigi, dan surat izin praktik berdasarkan undang-undang ini paling lama 2 tahun setelah Konsil Kedokteran Indonesia terbentuk. Next. Berisi saat Kedokteran Indonesia ditangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di tingkat pertama dan Menteri pada tingkat banding. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Menteri dalam menangani pengaduan dan membentuk tim yang terdiri dari unsur-unsur profesi untuk memberikan pertimbangan. Berikutnya adalah pasal 84 yang berisi putusan berdasarkan pertimbangan tim dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Menteri sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Untuk pertama kali, anggota Konsil Kedokteran Indonesia diusulkan oleh Menteri yang diangkat oleh Presiden. Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia memiliki masa jabatan 3 tahun sejak diangkat. Next. Bab terakhir, yaitu bab 12 adalah ketentuan penutup. Pasal 85. Disahkannya undang-undang ini, maka pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang berkaitan dengan dokter dan dokter gigi dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 86, Konsil Kedokteran Indonesia harus dibentuk paling lama 6 bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Pasal 87, Konsil Kedokteran Indonesia harus dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum masa jabatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia. Pasal 88, undang-undang ini mulai berlaku 1 tahun sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai praktik kedokteran. Mohon maaf jika ada kurang atau kesalahan dari kelompok kami. Akhir kata dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.